Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa driyati wa baiti syahidillah wa Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil saniyati Musannif Syekh Al-Imam Ali billahi ta'ala sanitun Muhtatul Islam Nabi Hamid Muhammad ibn Ghazali Tasiqat Sawaru Khawana Wara dari Khawana Fa'ana Muslimin Rumi Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil masyayikhin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad wa'ada wa aw'ada wa amara bi'iltizam qawanin syar'i fa yaqa'a fi qalbi annahu mumkin istahalata lidzalika fil aqli awal badihati fa yakhafu 'ala nafsihi inda dzalika wa yafza'u fa hadza qabil fas'i alladhi yunabbihul 'abda wa yulzimuhu al-hujjata wa yaqta'u anhu al-ma'dzirata wa yuza'iju ila an-nabri wal istidlali fayahtaju al-'abdu inda dzalika wa yuqalliqu wa yanzuru fi tariqil khalas wa khusulil amani mimma waqa'a bi qalbi wa sami'a bi udhunihi falam yajidu fi sabilan siwan nabri bi aqlihi fil dalaili wal istidlali. Terang yang kemarin yaitu hamba itu tatkala diberitahu bahwasanya Allah itu akan menjanjikan sesuatu, Allah itu akan mengancam sesuatu, dan Allah itu akan memerintah sesuatu dengan beberapa perbuatan syarat, perbuatan yang nantinya kamu lakukan, maka di hati kalian itu ada sesuatu kemungkinan. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak ada kemungkinan sama sekali, tidak ada kemungkinan sama sekali kamu ini bisa memungkinkan dengan akal yang nantinya bisa jatuh pada hati kalian dengan beberapa balasan. Maka lantas kenapa kamu takut pada diri kalian tatkala kamu melakukan suatu perbuatan? Lanjutan yang kemarin yaitu falam yajitu fihi sabilan siwan nabri bi aqli fit dalaili wal istidlali, maka hamba itu tidak menemukan jalan yang sedemikian lurus, jalan yang benar, kecuali selain dengan angan-angan dan dengan akalnya hamba agar bisa mendapatkan petunjuk dan agar berusaha mendapatkan petunjuk dari hidayah dan inayahnya Allah. Wadalaili wal istidlali bisun'ati
bisun'ati ala syani'i liyahsula lahu ilmul yakini bima huwa mugibun wa ya'lamu anna lahu rubban kallafahu wa amarahu wa nahahu fa huwa awwalu uqbatin. Dengan apa hamba itu bisa terjadi, bisa mendatangkan hatinya bahwasanya perkara itu pasti ada ancaman, pasti ada balasannya, pasti ada perintahnya. Itu hanya bisa digapai jalan menuju Allah itu hanya dengan berangan-angan di dalam akalnya orang tersebut. Angan-angan bahwasanya Allah ini maha kuasa atas segala sesuatu. Allah ini mempunyai kekuasaan yang tidak sebanding dengan kekuasaan seorang hamba atau beberapa hamba yang bersatu. Tapi Allah itu melebihi kekuasaannya itu. Buktinya apa? Buktinya bumi seisinya, langit yang tidak jatuh dari atas, dan lain-lain. Petunjuk-petunjuk inilah yang nantinya akan membawa kamu kepada perbuatan-perbuatan yang dimana itu adalah dibuat oleh zat yang membuat, zat yang melakukan, zat yang membuat kamu melakukan perbuatan. Jadi kamu melakukan perbuatan ini itu ada sesuatu yang menggerakkan, sesuatu yang berkuasa. Siapa? Yaitu Allah, zatnya Allah. Liyahsula lahu ilmul yakin, agar kamu bisa menghasilkan ilmu keyakinan pada diri kalian. Kalau kamu sudah berangan-angan dengan akalmu bahwasanya Allah ini ciptaannya ini, Allah ini menciptakan ini, Allah ini menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, kamu itu agar bisa menghasilkan ilmu keyakinan bahwasanya aku ini tidak bisa hidup tanpa kuasanya. Agar ada ilmu keyakinan. Jikalau tidak ada ilmu keyakinan, jikalau kamu tidak berangan-angan dengan akalmu, maka kamu akan merasa asing dengan ilmu keyakinan yang menuju kepada Allah, kepada ibadah kepada Allah. Apa ilmu keyakinan itu? Bagaimana memunculkan ilmu keyakinan itu? Kalau tidak hanya dengan berangan-angan atas kuasanya, atas batasannya, atas ancamannya, atas janjiannya, atas perintahnya, hanya dengan angan-angan, maka berbanyaklah berangan-angan atas ciptaannya Allah. Yang kita ini hanya bisa makan, yang kita ini hanya sebatas makan satu piring saja, namun kita selalu untuk melebihkan. Tapi kuasamu itu hanya sebatas satu piring saja, dan tidak berlebih-lebihan piring. Manusia gitu, selalu merasa ingin berkuasa, tapi tidak kamu ingat yang menguasai atau yang mengontrol atau yang membuat sesuatu apa yang terjadi itu yang di atas. Bima huwa mugibun wa ya'lamu anna lahu rubban kallafahu. Ilmu keyakinan itu dengan apa? Dengan perkara yang samar. Ilmu keyakinan itu adalah disebabkan atau nantinya akan menjadi perkara yang samar. Yang hamba itu tahu bahwasanya Tuhanku selalu menjagaku, selalu menjaga, selalu mengawasi, selalu memerintah, selalu melarang. Lantas kenapa kamu masih lupa? Lantas kenapa kamu masih sering tidak mengingat dan merasa diawasi?
Al-lafazu merdi-merdi. Bahwasanya itulah yang harus kamu ketahui, bahwasanya ada sesuatu soni', ada sesuatu yang membuat perbuatan, membuat perlakuan yang terjadi, dan ada juga yang sun'ah, yang kejadian yang tidak refleks, maksudnya tidak bisa dipikirkan dengan akal manusia. Itu bahwasanya adalah ada yang berubah menjadi zat yang soni'. Dan kamu harus mencari jalan dengan berangan-angan dengan akalmu, dengan mencari petunjuk-petunjuk, hidayah, inayah, agar kamu bisa mendapatkan ilmu keyakinan. Ya harus berangan-angan terus, jangan sampai tidak berangan-angan. Fahadhi, maka bahwasanya berangan-angan bahwasanya berangan-angan dengan akalnya hamba itu akan menjadi pembahasan awal yang berupa penegasan nantinya. Istaqbalathu, awal penegasan ini dihadapkan kepada hamba atas tujuan dasar ibadah. Penegasan ini berupa penegasan ilmu dan makrifat, agar hamba ini mendapatkan perintah, mendapatkan perkara yang semestinya atau senantiasa akan selalu menjaga, akan selalu merasa dijaga atau menjaga. Maka tatkala hamba ini mengambil pada jalan tempuhan penegasan ini, dari selain tidak memperkaya, maksudnya tanpa memperkaya, memperindah angan-angan dengan petunjuk, atau sampurnya angan-angan, atau berta'alum, bersoal, bertanya kepada ulama-ulama akhirat dengan adanya tuduhan-tuduhan jalan tersebut, sarujil ummati, dan beberapa kang dadi lampunya umat, yang jadi panutannya umat, yang akan memberikan faedahnya daripada ulama, dan akan menjadikan petunjuk yang benar daripada ulama, yang menolong atas tempuhan hamba dari akabah ini dengan taufiknya Allah. Maka ilmu yakin itu bisa dihasilkan dengan samar. Siapa saja yang harus dihadapi, yang harus dipegang, harus dijaga dalam membawa penegasan ilmu dan makrifat ini dalam menempuh jalan ibadah. Siapa saja yang dipegang? Yang dipegang, satu,
Satu, min ghairi buddin istaqbalat fi tariqil ibadati wa hiya aqbatul ilmi wal ma'rifati liyakuna minal amri ala basiratin fayakhudhu fi qat'iha fi ghairi buddin min ghairi buddin bi husni nabri fit dalaili wa fawrid ta'ammuli wa ta'allumi was su'ali min ulama'il akhirati adilla it-tariqi sarudil ummati wa qadatil a'immati wal istifadati minhum wastihda'id du'a'i sholihi minhum bitaufiqi wal i'anati ila ay yaqta'aha bitaufiqillahi subhanahu fayakhshula lahu ilmul yaqini bil ghaibi wa huwa anna lahu ilahan wahidan la syarika lahu huwa alladzi khalaqahu wa an'ama 'alaihi bi kulli hadhihi ni'ami wa annahu kallafahu syukrahu wa amaru bi khidmatihi wa ta'atihi bi zahirihi wa batinihi. Seseorang yang bisa menggapai jalannya ibadah itu harus dengan menggunakan ilmu dan makrifat. Ilmu dan makrifat. Apa itu ilmu makrifat? Ilmu makrifat adalah satu-satunya tadi, berangan-angan dengan mencari petunjuk. Agar apa? Agar hamba ini bisa mendapatkan suatu perkara yang dimana itu dikatakan waspada. Maka hamba ini menempuh jalan penegasan yang awal dari tanpa adanya kecukupan tatkala dalam melakukan berangan-angan tadi, melakukan tanpa adanya keindahan berangan-angan dalam mengambil petunjuk, sampurnanya ta'ammul, ta'allum, dan belajar, dan beberapa soal yang nantinya ditanyakan dari beberapa ulama yang menunjukkan arah, yang beliau adalah yang jadi lampunya umat, yang beliau adalah menjadi panutannya umat, dan beliaulah yang menjadi petunjuk, bisa diambil faedah tatkala dalam melakukan perjalanan. Dialah yang menunjukkan petunjuk doa yang baik dari ulama, juga disertai dengan pertolongannya, wal i'anati juga pertolongannya, sehingga hamba itu bisa menempuh aqabah ini dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah itu, maka hamba ini bisa dikatakan berhasil mendapatkan ilmu yakin dengan keadaan gaib. Bahwa ilmu yakin itu adalah bahwasanya hamba itu hanya mempunyai Tuhan yang satu, tidak ada yang menyekutukannya. Bahwasanya ilmu yakin itu adalah bahwasanya Allah itu adalah zat yang menciptakan, dan Allah ini memberikan nikmat kepada hamba dengan seluruh nikmat yang telah dimilikinya. Wa annau bahwasanya Allah itu selalu menjaga, selalu memantau atas syukurnya zat tadi. Wa amaru, dan Allah ini memerintahkan kepada hamba dengan khidmatnya zat dan taatnya alladzi, dan taatnya zat bi zahiri, dengan zahirnya hamba, dan batini, dan dan samarnya hamba. Intinya gini, ilmu yakin itu harus bersamaan
dengan bagusnya pandangan agar bisa mendapatkan petunjuk, selalu mendapatkan petunjuk tatkala melakukan perjalanan ibadah di kehidupan sehari-hari. Caranya gimana? Caranya dia harus belajar. Dia harus selalu menanyakan beberapa soal kepada ulama. Dialah adalah yang menunjukkan arah. Dialah adalah lampu umat. Dialah adalah panutan umat. Dialah yang bisa diambil sebagai panutan. Dialah yang akan menjadi petunjuk as-sholih, doa yang bagus. Dialah yang akan menolong kita sehingga kita dapat memudahkan, sehingga kita dapat mudah dalam mencapai perjalanan ini, akobah ini, penegasan ilmu yakin ini dengan taufiknya Allah. Maka segala sudah begitu, ilmu yakin ini bisa kita gapai. Bahwasanya ilmu yakin ini adalah bahwasanya hamba itu adalah bahwasanya yang dimiliki hamba itu adalah Tuhan yang satu, tidak ada sekutu baginya. Dialah yang menciptakan, dialah yang memberikan nikmat dengan seluruhnya kenikmatan, dan dialah yang menjaga atas kesyukurannya zat kepada hamba atau kepada hamba, amarahu, dan Allah ini memerintahkan kepada hamba dengan adanya khidmah, maksudnya tetap istiqomah, tetap khidmah, tetap menjadi pelayan ibadahnya Allah dan taat kepada Allah dengan tampak maupun batin, meskipun harus kelihatan maupun tidak harus kelihatan. Harus terus menjaga pandangan, angan-angan kita dalam mencari petunjuk, dalam mencari angan-angan agar kita bisa mendapatkan ilmu yakin. Belajar terus, bertanya terus kepada ulama. Ulama itu harus digandeng. Ulama itu harus kita tuntuti, ikuti agar kita bisa menempuh jalannya ilmu keyakinan. Kalau kita sudah jauh daripada dia, kita akan berarti jauh dari jalan yang menuju Allah. Soalnya apa? Soalnya dia yang akan menjawab semua bagaimana cara bihusnin nabri, bagusnya pandangan tatkala dalail. Jikalau tidak bisa memperbagus pandangan, kamu bisa dikatakan waspada. Kamu harus waspada, selalu berjaga-jaga, selalu standby. Kalau kamu tidak bagus pandanganmu, kamu harus segera ke ulama. Jikalau kamu ada masalah, langsung ke ulama. Jikalau kamu menjauh dari ibadahmu, langsung ke ulama. Jikalau sudah cukup pandanganmu atau berangan-anganmu mencari petunjuk, mencari istidlal bahwasanya Allah itu kaya dalam menjanjikan suatu amal perbuatan, kaya dalam memberikan ancaman, kaya dalam memerintah. Jikalau kamu sudah cukup dengan angan-anganmu, jagalah terus, waspada terus, dan kamu terus juga diberlakukan untuk belajar secara terus-menerus dan bertanya secara terus-menerus agar kamu bisa memegang seerat-eratnya. Wallahu a'lam bishawab.